Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngapa agak sepi ya? Ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang saya hormati, terlebih dahulu marilah sama-sama kita persembahkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan karunia nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga saat ini kita dapat melaksanakan sebahagian tugas kita sebagai umat manusia. Di antara tugas-tugas tersebut, kata Nabi, ijabatul da'i, yaitu mengabulkan undangan. Di mana undangan dari Bapak Hadis Keluarga Besar dalam rangka peresmian pernikahan putri beliau yang bernama Nur Isnani dengan Nur Isnani SPD dengan Dwi Supriyanto. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, jam saya sudah menunjukkan jam 11.50. Saya ceramah tidak panjang lebar, lebih kurang 2 jam saja. Betul kan? Pokoknya tenang baik. Ada yang nitip pantun tadi. Tap Tanjung Atap, dekat desa Tanjung Batu. Bapak ibu duduklah mantap-mantap, pacak laku ngatur waktu. Jadi tenang baik. Yang pertama kami ucapkan selamat berbahagia. Siapa yang selamat berbahagia? Adalah kedua belah besan, kedua orang tua. Kenapa dikatakan selamat berbahagia? Kata Nabi, orang yang berhak untuk mendapatkan bahagia itu apabila dia punya markabun syarif. Siapapun orangnya, dia berhak untuk mendapatkan bahagia apabila dia punya markabun syarif. Apa markabun syarif? Markabun syarif itu hadis Nabi, kendaraan yang cepat. Orang akan bahagia apabila punya kendaraan yang cepat. Rumah besar, nak galis ada, nak bujang ada, kendaraan ada, bahagia. Untuk apa kendaraan itu? Untuk memudahkan kita berkomunikasi terhadap orang lain, memudahkan kita berhubungan dengan orang lain. Artinya orang yang bahagia itu apabila banyak kawan dan banyak teman. Saya lihat dari depan sampai belakang kursi-kursi hampir penuh. Kenapa? Karena keluarga besar ini selalu mempergunakan kendaraan. Ada undangan dia datang, ada kematian dia datang, ada yang sakit dia datang. Begitu mengadakan acara, berdoyun-doyun juga orang akan hadir. Suatu kebahagiaan. Istilah Pak Hadi hadir. Ibu, kalau menyiapkan sedekah, kursinya 400,
Datang uang 400, senang enggak? Senang. Alhamdulillah. Kalau menjajakan kursi 400, yang datang lebih dari 400, 500, 600, bertambah senang lagi. Nak rusak-rusaklah, nak habis-habislah, mati dem. Mati dem asal? Itu kata ibu ini. Mati dia masa top itu bukan nak ngetok lah mati tak ngetok lagi. Apa maksudnya? Ada rasa kepuasan. Habislah. Yang penting sukses. Itu yang pertama. Yang kedua, kami ucapkan selamat berbahagia pada poroan kami ganteng dan cantik ini. Senyum. Aku tanya dulu. Kalau Prianto manggil kopi, Umi. Woi bagusnya. Abi dan Umi. Bahasa Arab. Bapak dan Ibu. Dak papa mama, dak kecebek. Tahu dak kecebek? Kalau saya dipanggil papa, dak mau. Kenapa? Ujung sekayu, kalau larengko dak baca lagi berjalan, ini papa awak itu. Papa itu. Kadang-kadang keliru. Anak panggil bapaknya papa, istri panggil suaminya papa. Mana anaknya, mana istrinya, semua papa ini. Apa menurut Islam menyamakan suami dengan bapak? Anak panggil ibunya mama, suami panggil istrinya mama. Berarti suaminya beribu dengan istri. Apa hukumnya menurut Islam? Nah, kalau yang terlanjur papa mama dirubah supaya orang tidak keliru. Kalau anak itu panggil bapaknya papa, istrinya jangan papa, pap. Gitu kan? Kalau anak panggil ibunya mama, suaminya jangan mama, mam, ada mam. Ada beda supaya orang tidak keliru. Umi, abi, ibu, bapak. Bagus. Kami ucapkan selamat menempuh hidup baru. Semoga di dalam membina rumah tangga mendapat taufik hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kepada ponakan berdua yang sudah akan nikahkan, hari ini diulang lagi. Apa diulang lagi? Niatlah nikah itu karena Allah. Kenapa? Karena nikah adalah ibadah. Kapan waktu ibadah nikah? Seumur hidup. Dari akad nikah sampai hayat berpisah dengan jasad, ibadah. Kalau sembahyang ada waktunya, puasa ada waktunya, zakat ada musimnya. Tapi nikah tidak ada waktu. Dari aku terima nikahnya sampai hayat berpisah dengan jasad. Bagaimana caranya? Niatkan karena Allah. Kalau ibadah kita karena Allah, nikah kita karena Allah, insya Allah ponaan tidak bisa diintervensi oleh iblis laknatullah. Kenapa? Rusaknya rumah tangga ini kena godaan setan. 2 hari yang lewat di layar televisi, seorang anak mengusir ayah kandung. Ada itu? Godaan setan. Setan itu banyak, kemendannya 5. Tidak saling ganggu, disiplin. Makanya sekarang setan harus banyak yang nganggur. Kenapa? Manusia lebih dari setan. Satu namanya bira, akwar, zalampur, musawat, dasim. Ada yang namanya dasim. Dasim itu Pak Bu, kemendan setan yang menggoda rumah tangga. Kemendannya dasim. Oleh karena itu, Bu, kalau bapak di rumah sedang nak marah, perlu diingatkan. Baik Pak, kamu tuh ingat-ingat marah tuh kaki masuk dasim. Masih tidak ingat pakai sudah dasim. Insya Allah setannya lari. Kenapa? Lah tahu bahwa menggoda itu adalah setannya dasim. Setan itu artinya menggoda. Siapa yang digoda
itu namanya setan dasir dalam rumah tangga. Oleh karena itu, yang kedua, harus tahu dengan tujuan pernikahan. Pertama, lihatlah dengan ikhlas. Yang kedua, tahu dengan tujuan pernikahan. Apa tujuan pernikahan? Tujuan pernikahan tidak lepas dari tujuan hidup manusia itu sendiri. Apa tujuan hidup manusia? Pernah saya tanya dengan seorang bapak umur 65 tahun. Saya tanya, Pak, berapa umur? 65. Agama apa, Pak? Agama Islam. Boleh tak tanya? Boleh. Apa, Pak, tujuan kita hidup menurut pandangan Islam? Bapak hidup, saya hidup, ibu hidup. Apa tujuan hidup kita menurut pandangan Islam? Lama tak jawab. Kapan dia jawab? Mudah, Pak Zakaria. Tujuan hidup tu nak makan. Saya tanya, apa tujuan makan? Tujuan makan nak hidup. Kalau manusia hidup hanya untuk makan, makan hanya untuk hidup, alamat akan sengsara dunia, sengsara akhirat. Apa tujuan hidup? Dua, hasanah hidup di dunia, hasanah hidup akhirat. Itulah kesimpulan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kesimpulan doa. Cuman gara-gara doa hasanah dunia hasanah akhirat ini, ada orang bapala suami istri. Tahu tak ceritanya? Tak tahu. Ini cerita orang istri dua. Maaf kalau ada istri dua gitu. Ada sini. Cerita zaman dulu, zaman sekarang tak lagi kan. Haji sama-sama, istri dua diajak, dua-dua dia haji. Balik di haji, sembahyang berjamaah. Masih terngiang-ngiang lagu Madinah. Istri dua belakang, jadi makmum. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Usuk dia sembahyang. Sudah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa suami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Amin. Kata istri dua belakang. Nah, sampai doa sepuh jagat gawat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tegak istrinya belakang. Kalau nak hidup, ulang doa. Kata suaminya apa? Ulang. Kebetulan suaminya lah takut pada bini dulu. Ada di daerah kami itu banyak orang takut pada bini. Di sini Cak Rai itu ada cuma dikit. Kapan keputusan? Tanya di isteri. Kapan keputusan? Tanya isteri. Datang ponaan, ayo mang, ada tak duit? Aku perlu nak bayar SPP. Apa katanya? Aku dikasih duit, tanya di BP tu. Kalau kata BP ada, kalau tidak. Penakut pada bini. Ujung orang Sekayu itu namanya poyo lengek. Poyo lengek itu poyo jantan. Yang bertelur, yang betina. Sudah dia bertelur, yang betina ngomong, manggil yang jantan, nge sini. Datanglah poyo lengek. Ngapa katanya? Keramkan telur aku. Kata poyo lengek, nak ngapa? Aku nak pergi. Siapa yang takut pada bini, mulai hari ini panggillah dia poyo lengek. Poyo lengek banyak, cak tu poyo lengek. Udah ribut, dulangnya lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Engkau terajang oleh istri. Kata suaminya ngapa kamu? Kamu ni tak adil. Mentang-mentang istri muda nama hasanah, dunia hasanah, akhirat hasanah, berdoa. Aku yang halimah tak doa kamu. Rupanya yang muda nama hasanah, yang tua halimah tak sebut-sebut dalam doa. Gawat, berdoa begawat. Pikir suaminya terpaksa dirobahnya ngeci kepala. Rabbana atina fid
hasanah wa fil akhirati halimah. Aduh di admin kenyong ngecik kepala. Oleh karena itu, tujuan nikah adalah tujuan hidup manusia sendiri untuk membina rumah tangga yang bahagia. Usahakan konaan rumah tangga bahagia plus sejahtera. Bahagia plus sejahtera. Nah, bagaimana caranya? Terutama tadi sudah saya dengar, belajar lagi. Siapa guru? Wong tua, mertua. Sudah akan nikah, aku dah setuju lepas tanggung jawab. Masih ada tugas wong tua, mengarahkan, membimbing, mengajar anak yang baru berumah tangga. Satu sebagai pegang setir, nakoda. Satu sebagai masinis. Suami, menantu kita, anak kita pegang setir. Di mana posisi mertua dan orang tua? Sebelah kanan, sebelah kiri. Anak yang sedang pegang setir. Apa tugasnya? Mengarahkan. Hei nak, banting setir ke kanan. Di depan ada tonggak yang besar. Itu tugas orang tua, tapi tidak berhak untuk pegang setir. Kalau orang tua banting ke kanan, anak banting ke kiri, alamat kapal akan karam di tengah laut. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, satu, di dalam membina rumah tangga, dekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Anda belajar lagi, kemudian timbulkan saling. Insya Allah rumah tangga akan langgang, rumah tangga yang bahagia, insya Allah menjadi rumah tangga juga yang sejahtera. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya kira demikian saja. Mengingat waktu, azan sudah berkumandang. Marilah sama-sama kita menadahkan tangan, memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala agar rumah tangga kedua mempelai ini mendapat taufik, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya rafi'ad darajat wa munzilal barakat wa ya fatiral ardina was samawat dujjat silaikal aswati fi sunufil lughat yas'alunaka anil hajat. Allahumma alqi baina Dwi Supriyanto wa Nur Isnani mahabbata wal winad warzuqhu manas salihal banati wal aulad hatta yarawnal asbata wal afad wa wasi' alaihim rizqa. Allahumma aslih bainahuma ma'al a'mal wa alif baina qulubihima ma'al iman wa akthir auladahuma minas salihin wa la taj'alhuma fitnatan bidudika wa karamika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah rumah tangga kedua mempelai ini sebagaimana rumah tangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hajatul kubra wa asyatir ridha wa ghairihima. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahilah keduanya keturunan yang saleh dan salihah yang dapat berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi masyarakat, bangsa dan agama. Anugerahilah keduanya rezeki yang melimpah, halalan thayyibah, dan anugerahilah keduanya kehidupan yang penuh sakinah, mawaddata wa rahmah. Rabbana taqabbal du'aana innaka antas sami'ud du'a ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.